Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas tafsir surah Shad pada halaman 457 surat Shaf ayat 62 sampai 83. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضونه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 63, attakhalnahum, hamzahnya boleh dikasrah menjadi ittakhalnahum. Sikhriya, sinnya boleh di dhammah menjadi sukhriya. Kemudian pada ayat yang ke-70, Iyuha ilayya illa annama, A-nya boleh dikasrah menjadi innama. Kemudian ayat 71, qala rabbuka, lam ketemu ra boleh idgham menjadi qar rabbuka. Dan itu terulang lagi pada ayat berikutnya nanti. Kemudian pada ayat yang terakhir 83 ada mukhlasin, lamnya boleh dikasrah menjadi mukhlisin, tetapi terjemahnya jadi berubah. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surat Shad ayat 62. Wa qalu, dan mereka ahli neraka berkata, malana, kenapakah kami la nara, tidak melihat rijalan, orang-orang, maksudnya orang-orang beriman, kunna, yang adalah kami dulu yaitu di dunia, na'udduhum, menganggap mereka minal asyrar, termasuk orang-orang jelek. Maksudnya penghuni neraka ketika sudah masuk neraka, mereka cari-cari mana itu kaum muslimin. Dulu di dunia kami anggap mereka orang-orang jelek, sekarang kok tidak ada di neraka. Jadi mereka menganggap bahwa yang berhak masuk neraka adalah orang-orang muslim. Karena orang-orang muslim dianggap oleh orang-orang kafir sebagai orang-orang jelek.
Orang kafir menganggap muslim adalah para terorisme yang suka ngebom sana, ngebom sini, ngancurkan sana, ngancurkan sini. Para teroris. Padahal yang melakukan kan hanya segelintir orang saja kan. Dan itu pun juga ada makar dari mereka sendiri, orang-orang kafir yang melakukan. Maka sebenarnya kaum muslimin bukanlah seperti yang mereka gambarkan. Maka ketika sudah masuk neraka, orang-orang kafir cari-cari di mana ini ada orang-orang muslim kok tidak ada di neraka. Kemudian mereka mengatakan, ittakhadnahum, kami dulu telah menjadikan mereka, yaitu di dunia, sukhriyan, sebagai perolok-olokan. Am ataukah zaghat, telah tergelincir anhum dari mereka al-absar, mata-mata kami. Maksudnya, apakah mereka itu sebenarnya sudah ada di neraka, tetapi ketika mereka masuk neraka mata kami tidak melihat. Jadi maksudnya matanya tergelincir, artinya matanya tidak melihat. Bisa jadi kemarin mereka sudah masuk neraka, atau bisa jadi masuk neraka bersama kami, tapi pas sama-sama nyemplung kami tidak melihat. Maka mereka masih mencari-cari orang-orang muslim dikira ada di dalam neraka. Padahal tidak mungkin orang muslim berada di neraka kecuali sementara. Jadi kita ini orang-orang muslim, kalaupun masuk neraka, masuk nerakanya hanya apa? Sementara. Kalau orang-orang kafir masuk nerakanya kekal, tidak ada berhentinya. Itu perbedaan antara muslim dengan kafir. Kalau kafir disiksa di neraka karena kafirnya, kalau muslim disiksa di neraka karena dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang bicara tentang orang-orang yang kekal di neraka itu maksudnya orang-orang kafir. Misalnya yang disebutkan pada surat Al-A'la ayat 12, alladzi yaslan naral kubra, yang masuk neraka yang terbesar, thumma la yamutu fiha wa la yahya, lalu tidak mati, tidak hidup di dalamnya. Ini orang-orang kafir. Kekal di neraka, tidak hidup, tidak mati. Dikatakan mati kok teriak-teriak, dikatakan hidup kok seluruh tubuhnya sudah terbakar sampai hatinya terbakar. Semestinya orang itu kalau hatinya dalam tubuhnya terbakar itu sudah mati. Itu nasib orang-orang kafir. Tapi kalau nasib orang-orang beriman, maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, lalu akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Rasul bersabda, nasun asabat humun naru bidunubihim. Ada orang-orang beriman yang mereka itu masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Fa'amatatuhum imatah, lalu mati di dalam neraka. Hatta idza kanu fahman, ketika sudah menjadi arang, udzina bisyafa'ah, baru diizinkan mendapatkan syafaat, akhirnya dikeluarkan dari neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Tapi kita jangan mengentengkan ya. Wah, yang penting saya muslim, berarti maksiat nggak apa-apa, nanti masuk neraka cuma sementara. Jangan meremehkan begitu. Karena Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari besok di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Kalau Allah katakan kepada kita, kamu dosamu nggak saya ampuni karena kamu meremehkan dosa, udah kamu nyemplung 1 hari sana. 1 hari sama dengan 1000 tahun, Pak. Apakah kita kuat 1000 tahun dibakar di neraka? Maka tidak boleh kita meremehkan dengan sebab hal tersebut. Ayat 64, inna dzalika, sesungguhnya ucapan itu, lahakun, sungguh benar, yaitu takhasumu, pertengkaran ahlin nari, ahli neraka. Jadi artinya ahli neraka besok di dalam neraka mereka akan saling bertengkar sesama mereka. Pertengkaran antara ahli neraka sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 59 sampai ayat 61 yang kemarin sudah kita bahas. Maka orang-orang kafir, pertama, di neraka mereka akan tengkar sesama mereka, yang pemimpin menyalahkan yang pengikut menyalahkan yang pemimpin. Kemudian yang kedua, mereka cari-cari di mana orang-orang beriman, di mana orang-orang muslim kok tidak ada di neraka. Menurut mereka yang pantas masuk neraka adalah kita-kita orang muslim ini, padahal tidak mungkin seperti itu.
Kemudian ayat 66, 65 Allah katakan, qul, katakanlah, innama, sesungguhnya tiada lain, ana, saya adalah mungzirun, pemberi ancaman. Wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, selain Allah, al-wahidu, yang maha esa, al-qahharu, yang maha pemaksa. Ayat ini mengandung dua masalah. Masalah pertama, tugas Nabi Muhammad yang inti adalah memberikan ancaman. Maksudnya memberikan ancaman yaitu menyampaikan adanya neraka supaya seluruh manusia berhati-hati sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Iman kepada Allah, kemudian amal saleh. Karena kalau iman saja tidak cukup, harus disertai dengan amal saleh. KTP-nya apa? Islam, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak cukup. Harus ada amal soleh. Para ulama katakan, kalau ada orang bawa kunci la ilaha illallah, dia bisa masuk surga. Tapi kunci itu harus ada gigi-giginya. Kalau kunci tidak ada gigi-giginya, untuk membuka pintu ya ser aja nggak akan buka. Nah, ucapan la ilaha illallah itu ibarat pintu untuk masuk surga, tapi ada giginya, salat, puasa, zakat, haji, ya. Nah, itu semua adalah apa? Gigi-gigi dari pintu la ilaha, kunci la ilaha illallah. Maka Rasulullah disuruh memberikan ancaman supaya tidak ada yang masuk neraka. Maka diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy, yaitu marga beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy semuanya, ishtaru anfusakum minallah, ayo selamatkan diri sendiri semuanya dari neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, saya enggak bisa menyelamatkan kalian dari neraka. Kalian sendiri yang harus apa? Menyelamatkan diri sendiri dari neraka, yaitu harus iman kepada Allah. Kemudian beliau memanggil, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, ayo semuanya selamatkan diri dari neraka. Saya tidak bisa menolong kalian kalau sudah masuk neraka. Kemudian beliau panggil paman beliau, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, saya tidak bisa membantu engkau dari neraka. Kemudian dipanggil bibi beliau, wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah, saya tidak bisa membantu kamu kalau dimasukkan dalam neraka. Kemudian beliau panggil putri beliau, wahai Fatimah binti Muhammad, sekarang kamu mintalah harta saya, terserah kamu, tetapi nanti di akhirat kamu tidak bisa minta apa-apa kepada saya kalau Allah memasukkan ke dalam neraka. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sampai anak-anak beliau sendiri, beliau berikan ancaman, ayo semuanya berhati-hati, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian yang kedua, ayat ini mengandung pelajaran bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah, illallah. Kenapa? Karena Allah itu al-wahidul qahhar. Yang maha esa hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang maha esa. Berarti yang berhak disembah hanya Allah. Esa itu maksudnya gimana? Satu, tidak ada tandingannya, berarti esa. Dua, tidak terbagi-bagi seperti makhluk. Kalau makhluk itu terbagi-bagi. Manusia ini ada bagian kepala, ada bagian tengah tubuhnya, ada bagian bawah kakinya. Allah itu tidak terbagi-bagi seperti itu. Tapi Allah esa. Nah, bagaimana zatnya Allah? Kita nggak ada yang pernah melihat. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Allah pemaksa itu adalah kalau menghendaki sesuatu pasti terlaksana. Jadi bukan berarti pemaksa artinya dengan konotasi yang buruk, Allah suka memaksa, enggak. Tapi maksudnya adalah kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi. Kita dikehendaki sakit, enggak akan sehat, pasti sakit. Dikehendaki mati, pasti mati. Dikehendaki kaya, kaya. Miskin, miskin. Maka makna qahar itu sama dengan yang disebutkan pada surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah selalu bisa melakukan apapun yang diinginkan. Nah, ini bedanya Allah dengan manusia. Manusia hanya bisa ingin tapi tidak bisa memastikan. Allah pasti. 66. Allah itu adalah Rabbus samawati, pemelihara langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya, al-azizu, yang maha gagah, al-ghafar, yang selalu mengampuni dosa. Jadi kenapa Allah yang berhak disembah? Karena yang bisa mengatur langit bumi hanya Allah. Berarti yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian Allah itu maha ghafar. Ghafar bukan pengampun, tetapi selalu mengampuni. Selalu itu artinya semua dosa diampuni oleh Allah.
Dosa apapun, kalau ada orang tobat kapanpun, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, semuanya akan diampuni oleh Allah. Dan itu disebutkan pada ayat yang lain, yaitu pada surat Az-Zumar ayat 53. Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Nggak ada dosa yang tidak diampuni Allah, nggak ada. Saya sudah zina, saya sudah membunuh orang, saya sudah mencuri, saya sudah syirik nyembah berhala. Kalau masuk Islam gimana? Dosa-dosa saya terhapus tidak? Maka Rasulullah jawab, innal Islam yajubu ma kana qablah. Kalau kamu masuk Islam, semua dosa-dosamu sudah terhapus. Nah, maka tidak ada dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita tobat. 67. Qul katakanlah wahai Rasulullah, huwa dia nabaun azim, berita yang besar. Dia ini maksudnya apa? Sudah saya sampaikan dulu kaidah di dalam tafsir Al-Qur'an. Kalau ada kata-kata dia dan tidak disebutkan apa-apa sebelumnya, maka maksudnya adalah Al-Qur'an. Berarti di sini juga begitu. Huwa, dia Al-Quran itu adalah naba'un azim, satu berita yang besar. Jadi Al-Quran jangan dianggap sebagai buku biasa, bukan, tapi berita besar. Kenapa disebut berita besar? Karena datangnya dari Allah yang maha besar, dan beritanya semuanya benar, tidak ada yang salah. Kalau manusia membuat buku, pasti dicari dari depan sampai belakang ada salahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i nulis kitab segini, namanya Ar-Risalah. Dibaca bersama muridnya dari awal sampai akhir, ketemu salah. Setelah itu di majelis yang lain dibaca lagi, ketemu salah lagi. Kemudian di majelis yang lain dibaca lagi, ketemu salah lagi. Maka beliau mengatakan, subhanallah, Allah enggan ada kitab yang tanpa salah selain satu, yaitu apa? Al-Quran. Maka selain Al-Quran pasti kalau dicari salahnya ada salahnya, baik salah tulis maupun salah cetak maupun salah isinya. Maka Quran adalah naba'un azim, berita yang besar, karena berita-berita yang dibawa Al-Quran adalah berita-berita besar yang penting-penting. Salah satunya adalah berita tentang adanya kiamat. Maka pada surat An-Naba ayat 1 Allah katakan, amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang kiamat, berita yang besar. Nah, maka Quran disebut berita besar karena isinya adalah berita-berita besar. 68. Antum kalian anhu, dari Al-Quran, mu'ridun, kalian berpaling. Ini Allah bicara kepada para orang-orang kafir. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai muslim jangan berpaling dari Quran. Saya khawatir kalau kita tidak baca Quran setiap hari, termasuk kelompok orang-orang yang apa? Berpaling dari Quran. Khawatir nih. Maka mari setiap hari diambil Qurannya. Baca Quran setelah subuh, boleh. Setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib. Setelah maghrib nggak bisa ya, kajian. Setelah isya. Nah, silahkan. Pokoknya setiap hari diambil Qurannya supaya tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari Quran. Rasulullah bersabda, inna min ijlalillah, termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan hamilil Quran, orang yang membaca Quran, orang yang memikul Al-Quran, yang tidak berlebihan di dalamnya dan tidak menjauh darinya. Kata para ulama, kalau tidak membaca Quran, itu berarti menjauh dari Quran. Itu tidak berhak dimuliakan. Tapi orang yang hamilul Quran, yang hafal Quran, tapi selalu membaca Quran, nah itulah orang-orang yang berhak dimuliakan, dan memuliakan mereka termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 69. Maka nali, tidaklah pantas bagi saya, maka nali, tidak ada bagi saya, min ilmin, ilmu, bil mala'il a'la, terhadap kelompok yang ada di atas, maksudnya para malaikat, il yakhtasimun, ketika mereka sedang bertengkar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Termasuk perkara yang gaib adalah kondisi para malaikat. Mereka berada di langit dan tidak tampak oleh mata manusia. Nah, kata Nabi, saya nggak punya tahu ilmu tentang malaikat ketika mereka sedang yaftasim, sedang bertengkar. Tengkar ini maksudnya beda pendapat. Beda pendapatnya apa?
Beda pendapatnya disebutkan pada ayat yang lain, yaitu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka mereka sesama mereka berbisik. Allah menciptakan makhluk baru namanya Adam, akan dimuliakan lebih daripada kita. Maka ada malaikat yang lain menjawab, tidak mungkin ada orang yang lebih dimuliakan daripada kita. Kita ini makhluk pilihan Allah. Sama mereka saling berdebat. Itu terjadi di masa dulu sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Termasuk apa yang diperdebatkan oleh para malaikat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bermimpi melihat Allah. Di dalam mimpinya Allah mengatakan, "Hei Muhammad, apakah kamu tahu tentang apa para malaikat itu berbeda pendapat?" Maka Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu Allah letakkan tangannya di antara kedua tulang punggung Nabi, sehingga Nabi pun mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Maka Allah bertanya lagi, "Hei Muhammad, kamu tahu tidak tentang apa para malaikat berbeda pendapat?" Maka dijawab oleh Nabi, "Ya, sekarang saya tahu mereka berbeda pendapat tentang kafarat, darajat, dan kafarat dan darajat." Kemudian dijelaskan oleh Nabi, wal kafarat, adapun kafarat yaitu amal-amal yang menghapus dosa, itu adalah tinggal di masjid setelah sholat, enggak pulang ke rumah. Yang kedua, berjalan dengan kaki menuju ke sholat jamaah. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu pada saat tidak suka, misalnya karena dingin dan sebagainya. Nah, inilah perkara-perkara yang diperdebatkan oleh para malaikat yang asalnya Nabi Muhammad SAW tidak tahu, tapi setelah diberitahu oleh Allah barulah tahu. Nah, maka kita alhamdulillah sekarang ini kita berada di masjid pada maghrib sampai isya. Ini termasuk kafarat, termasuk perkara-perkara yang menghapuskan dosa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 70, Iyuha, tidaklah diwahyukan ilayya kepada saya, illa kecuali, innama, sesungguhnya tiada lain, atau annama, bahwasanya tiada lain, ana, saya ini, nadhirun, pemberi ancaman, mubinun, yang nyata. Jadi maksudnya, saya hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Kalau saya ilmu gaib, saya enggak tahu. Tahunya saya kalau ada wahyu, baru tahu. Allah sampaikan ada neraka, saya disuruh sampaikan, ya itu saja yang saya tahu. Tapi nerakanya bentuknya bagaimana, jannahnya bentuknya bagaimana, nah apa yang belum diberitahukan kepada Rasulullah, beliau nggak tahu. Kemudian tentang perdebatan malaikat yang disebutkan pada ayat 69 tadi, tafsirannya disebutkan pada ayat 71. Allah katakan, "Idz qala", ingatlah ketika berkata Rabbuka, pemeliharamu, lil malaikah, kepada para malaikat, "Inni khaliq", sesungguhnya aku akan menciptakan basyaron, manusia, min tin, dari tanah. Fa'idha, maka apabila sawaituhu, aku sudah sempurnakan, yaitu sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan sudah saya tiup padanya roh saya, roh maksudnya roh yang saya ciptakan, faqa'u lahu sajidin, maka robohlah kepada dia untuk bersujud kepadanya. Nah, inilah perkara yang menyebabkan para malaikat pada berdebat tadi. Perdebatannya sudah saya sebutkan tadi. Nah, sebabnya mereka berdebat karena Allah ciptakan makhluk baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah berdasarkan ayat ini. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari sinar, wa khuliqal jannu min marijim min nar, adapun jan, bapaknya jin, itu diciptakan dari api, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, kalau Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah disebutkan kepada kalian, yaitu maksudnya dari tanah, sudah disebutkan dalam Quran. Kapan Nabi Adam diciptakan? Dalam hadis riwayat Muslim, wa khalaqa Adam ba'dal asri mi yaumil jumu'ah. Allah ciptakan Nabi Adam setelah asar di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini hari istimewa. Padanya Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Padanya Allah akan tegakkan hari kiamat. Padanya banyak sekali fadilah-fadilah hari Jumat. Kalau kita bahas semua fadilah hari Jumat, satu majelis tidak selesai hanya. Kemudian di sini Allah katakan, kalau sudah selesai saya tiup roh pada dia, maka sujudlah. Ini dapat diambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa termasuk keistimewaan Nabi Adam adalah rohnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Manusia-manusia selain Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah suruh malaikat untuk tiupkan roh padanya. Jadi ada malaikat petugas meniup roh pada makhluk yang ada di dalam perut ibunya, janin yang ada dalam perut ibunya. Setelah ditiupkan baru dia apa? Baru dia bernyawa. Sebelum ditiupkan tidak bernyawa. Nah, khusus Nabi Adam, Allah sendiri yang melakukannya. Nyawa dimasukkan oleh Allah kepada tubuhnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini fadilah Nabi Adam, tidak ada pada orang yang lain. Pelajaran yang kedua, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud penyembahan, tetapi sujud penghormatan. Jadi di masa dulu boleh seseorang itu sujud kepada selain Allah apabila sujudnya untuk penghormatan. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang anak datang kepada ibunya, sujud pada ibunya haram. Kalau mau menghormati ibunya, caranya bukan begitu. Ambil tangan ibunya, disalami, dicium. Nah, itu menghormati. Atau seperti orang Arab, ambil kepala ibunya, dicium keningnya ibunya, menghormati. Nah, ini adatnya orang Arab. Nah, maka sujud kepada selain Allah haram hukumnya. Rasulullah bersabda, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau saya boleh menyuruh sujud seseorang kepada orang lain, maka pasti saya suruh sujud istri kepada suaminya. Tapi karena nggak boleh, maka Nabi tidak suruh istri sujud kepada suaminya. Ayat 73, fasajada maka sujudlah al-malaikatu para malaikat kulluhum semuanya, ajma'un seluruhnya. Kulluhum itu semua, ajma'un semua. Berarti penegasan bahwa betul-betul para malaikat tanpa terkecuali semuanya sujud. Ini menunjukkan fadilah malaikat, yaitu tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat disebutkan oleh Allah pada surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, apapun yang diperintahkan selalu mereka lakukan. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, langsung sujud. Enggak menunggu waktu, Pak. Jadi begitu Allah katakan sujud, maka semua langsung sujud. Enggak menunggu waktu. Nanti dulu ya Allah, makan dulu. Enggak ada. Dari mana taunya kalau langsung? Dari kalimat ini, fasajada. Fa dalam bahasa Arab artinya lalu, yang menunjukkan urutan tetapi tanpa jeda. Nah, itu fa. Kalau ada jeda itu pakai thumma. Tapi di sini Allah tidak mengatakan thumma sajada, tapi fasajada, berarti langsung sujud. Maka kalau ada manusia sangat taat kepada Allah, berarti ini manusia malaikat orang seperti ini. Azan dikumandangkan, langsung tinggalkan semua aktivitas, wudu, sholat, nggak pernah terlambat. Ini manusia malaikat kayak gini. Tapi rata-rata manusia tidak seperti itu. Kemudian ayat 74 Allah katakan illa iblis, akan tetapi iblis tidak mau sujud, istakbara, dia sombong, wa kana, dan adalah dia minal kafirin, termasuk orang-orang kafir. Jadi iblis juga disuruh sujud. Kenapa iblis juga disuruh sujud? Karena iblis meskipun dia bukan dari malaikat, tapi hidupnya bersama malaikat di dalam surga, sehingga semuanya disuruh sujud oleh Allah. Nah, malaikatnya mau sujud, iblisnya ini tidak mau sujud. Maka kata-kata illa ini jangan diartikan kecuali, ya. Karena kalau diartikan kecuali iblis, seolah-olah iblis termasuk malaikat. Semua malaikat sujud kecuali satu malaikat, yaitu si iblis. Enggak begitu. Illa iblis artinya akan tetapi iblis. Maka dalam bahasa Arab, kata-kata illa kadang-kadang diartikan kecuali, kadang-kadang diartikan akan tetapi.
Tergantung kondisi kalimatnya. Di sini termasuk diartikan akan tetapi. Istilahnya dalam ilmu bahasa Arab istifna munqati', yang artinya apa? Akan tetapi. Iblis sombong. Maka para ulama katakan, dosa pertama dilakukan di dalam surga adalah sombong. Dosa pertama dilakukan di atas muka bumi adalah dengki. Sombong maksudnya ketika iblis sombong, disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Dengki maksudnya ketika Qabil membunuh Habil karena dia disuruh menikahi seorang wanita yang tidak cantik menurut dia, sementara Habil istrinya cantik. Dia nggak terima sama keputusan bapaknya Nabi Adam, maka Habil dibunuh. Maka ini dua dosa yang harus kita hindari. Hati-hati. Satu, sombong, jangan ada sombong dalam hati kita. Yang kedua, jangan ada dengki pada hati kita. Karena sombong ini dosa pertama di surga atau di langit, dan dengki ini dosa pertama di bumi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak bakal masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah, yaitu semut kecil berupa kesombongan. Jadi maksudnya sombong sekecil apapun menyebabkan tidak masuk surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, sombong itu apa? Dua. Satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan manusia. Kita salah, ditegur, nggak boleh kayak begini, ini sesuai syariat Islam begini, malah marah, nggak mau. Nah, itu sombong kayak begitu. Kemudian si iblis ini kenapa kafir? Kenapa sombong? Karena wa kana minal kafirin. Adalah dia dulu sudah ditetapkan sebagai orang kafir. Artinya dalam ketetapan Allah dulunya, si iblis itu memang sudah ditetapkan kafir. Jadi setiap makhluk ini sudah ada ketetapannya dari Allah. Termasuk manusia, termasuk kita ini. Ketika kita masih janin sudah ada ketetapan. Besok ini masuk surga atau masuk neraka. Sudah ada ketetapan. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang sahih, wa khuliqa fir'aunu fi batni ummihi kafiran. Fir'aun diciptakan di dalam perut ibunya sudah kafir. Jadi sejak di perut ibunya sudah kafir. Artinya sudah ditetapkan sebagai apa? Orang kafir. Nah, makanya Fir'aun tidak akan beriman meskipun melihat banyak bukti atau mukjizat. Sebagaimana juga iblis tidak akan beriman karena dia sudah ditetapkan sebagai kafir. Itu makna wa kana minal kafirin. 75. Qala, Allah berkata, ya iblis, hei iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu antas juga untuk sujud lima khalaqtu biyadaya, kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam. Astakbarta, apakah kamu sombong dari dirimu sendiri? Am kunta, ataukah kamu minal alin, termasuk kelompok yang sombong? Maksudnya, apakah kamu sombong dari dirimu sendiri, yang lain-lain gak ada yang sombong? Atau kamu memang dari kelompok orang-orang yang suka sombong, sehingga ikut-ikutan sombong bersama mereka? Maka dari sini kita ambil pelajaran. Kadang-kadang orang itu, atau sering orang itu, terpengaruh oleh lingkungan. Sebenarnya dia bukan orang sombong asalnya, tapi karena bersama orang-orang sombong, jadi ikutan sombong. Nah, maka Allah bertanya di sini, ini sebabnya kamu sombong sendiri atau kamu dari kelompok orang-orang sombong? Ini bukan berarti Allah bertanya, berarti Allah nggak tahu, bukan ya. Tapi untuk kita ambil pelajaran. Nah, kita ambil pelajaran dari sini, jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek, karena nanti kejelekannya akan merembet kepada kita. La ya'kul ta'amaka illa taqiyun, kata Nabi. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Maksudnya jangan bergaul kecuali dengan orang-orang bertakwa, sehingga merekalah yang memakan makanan kita. Kemudian ayat ini juga mengandung pelajaran bahwa Nabi Adam punya kelebihan, yaitu khalaqtu biyadaya, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah wakilkan kepada malaikat. Malaikat yang mengawasi proses jadinya bayi dalam perut ibu itu. Tapi untuk Nabi Adam, Allah sendiri, khalaqtu biyadai, saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. 76. Qala, iblis mengatakan, ana khairum minah, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani, engkau ciptakan saya min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia min tin, dari tanah. Nah, disinilah letak kesombongan si iblis, merasa lebih baik daripada Adam.
Berarti sombong yang apa nih? Meremehkan orang lain. Melihat Adam rendah, rendah dia. Dia dicipta dari tanah, saya dari api. Nah, maka melihat orang dengan mata merendahkan itu namanya sombong. Karena itu salah satu nasihat guru kami yang saya hafal adalah la tanzur bi'ainil ihtiqar wanzur bi'ainil i'tibar. Kalau melihat orang, jangan melihat dengan mata yang meremehkan, tapi lihatlah dengan mata yang mengambil pelajaran. Ada orang misalnya kita lihat mabuk di pinggir jalan, maka mata kita ngeremehkan. Orang kok jeleknya bukan main, ini calon neraka nih. Nah, jangan meremehkan gitu. Bisa jadi dia sekarang jelek begitu, tapi setelah itu tobat jadi ahli ibadah. Sementara kita besoknya jadi apa kita nggak ngerti. Sekarang kita ahli masjid, ahli pengajian, tapi besoknya mati gimana? Apakah dijamin juga matinya husnul khatimah? Nggak ada yang menjamin. Karena itu melihat orang jelek seperti itu jangan meremehkan, tapi kita ambil pelajaran. Alhamdulillah, saya tidak seperti orang itu mabuk di pinggir jalan ranggenah. Nah, diambil apa? Pelajaran darinya, i'tibar. Kemudian perkataan iblis ini apakah betul? Dicipta dari api berarti lebih baik daripada dicipta dari tanah. Ini perkataan yang batil. Bagusnya api daripada tanah dari sisi mana? Api itu sifatnya menghabiskan, tanah itu sifatnya menumbuhkan. Maka kalau dikatakan api lebih baik daripada tanah, baiknya di mana? Ini mikir nggak benar kayak begini. Memang api punya manfaat, bisa untuk masak dan sebagainya. Tapi tanah juga banyak manfaatnya. Sehingga perkataan ini sama sekali batil. Nggak ada kebenarannya sama sekali. Dicipta dari api berarti lebih baik daripada dicipta dari tanah. Batil, nggak ada kebenarannya sama sekali. 77. Allah katakan, qala, Allah berkata, fakhruj minha, maka keluarlah darinya, fa innaka, karena sesungguhnya engkau rajim, orang yang terkutuk. Keluar darinya maksudnya dari surga. Nah, inilah dalil bahwasanya iblis dulu hidupnya sama malaikat, yaitu sama-sama di surga. Tapi karena sombong, dan sombong itu tidak pantas berada di surga, maka diusir dari surga. Karena itulah siapapun yang dalam hatinya ada kesombongan, tidak boleh masuk surga, seperti hadis yang tadi sudah disampaikan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 78. Wa inna, dan sesungguhnya alaika, bagimu, laknati, laknatku, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi Allah sudah memvonis, hei iblis, kamu dapat laknatan dari saya. Dimanapun berada, rahmatku tidak sampai padamu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Yaumiddin maksudnya apa? Hari kiamat. Hari pembalasan yaitu hari kiamat. Loh, kok ad-din kok diartikan kiamat? Bukankah din itu artinya agama? Dinul Islam, agama Islam. Nah, yaumiddin kok tidak diartikan hari agama? Nah, ketahuilah dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang mushtarak. Mushtarak itu artinya lebih dari satu. Ad-din ini termasuk lafal mushtarak. Kadang diartikan agama, misalnya innad-dina indallahil Islam. Kadang diartikan pembalasan, misalnya maliki yaumiddin. Kadang diartikan ketaatan, walahuddinu wasiba. Nah, ada 3 arti. Sehingga terjemah mana yang kita pakai adalah yang paling sesuai dengan kondisi kalimatnya. Ayat 79, qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Rabbku, fa'angzirni, maka berilah tunda kepada saya, tundalah saya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya tunda artinya jangan dimatikan dulu saya. Saya kasih waktu ya Allah, jangan cepat mati saya. Tapi saya dikasih tunda sampai hari kiamat. Jadi iblis ini minta supaya dibuat oleh Allah dia tidak mati seperti Adam atau seperti manusia. Apakah Allah mengabulkan? Ayat 80, qala, Allah berkata, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, ente, minal mungdharin, termasuk orang-orang yang dikasih penundaan. Berarti yang dikasih tunda oleh Allah tidak mati sampai kiamat hanyalah siapa? Iblis saja. Kepalanya jin, bukan semua jin, bukan.
Tapi kalau jin-jin kecil-kecil keturunannya iblis itu juga mengalami mati. Bahkan para ulama katakan apa yang ada pada manusia ada pada jin. Manusia makan, jin makan. Manusia minum, jin minum. Manusia tidur, jin tidur. Manusia takut, jin juga bisa takut. Manusia nikah, jin juga ada nikah. Manusia melahirkan, hamil juga ada. Jin hamil melahirkan, sama. Guru saya dari Yaman, Syekh Ahmad Asy-Syihabi, bercerita bahwa di Yaman itu ada sebuah masjid terkenal Masjid Jin. Pernah ada seseorang sholat di situ yang ada hanya seorang muadzin sama imam. Berarti kan makmumnya cuma sedikit. Tapi ketika dia sholat di situ itu yang amin banyak sekali. Amin. Nah, maka selesai sholat dia bingung, loh, kok tadi suaranya banyak sekali yang amin, sementara jamaahnya cuma kita berdua. Maka dia tanya kepada muadzinnya, Pak muadzin, tadi mendengar amin keras? Iya, dengar. Siapa mereka? Kok suaranya banyak sekali? Oh, itu tadi adalah rombongan jin yang mereka mampir ke masjid ini. Mereka sedang ada undangan walimah, katanya Pak Muadzin. Jadi tampaknya Pak Muadzin ini sudah biasa dengan makhluk jin yang sering mampir di masjidnya tersebut. Tapi ini tamu yang baru, nggak ngerti. Cerita seperti ini menurut saya cerita yang sangat banyak, populer, sehingga diingkari juga susah. Apalagi yang menceritakan seorang syekh yang saya yakin dia tidak akan bohong dalam bercerita. Tapi ala kulli hal, para ulama katakan semua yang ada pada manusia juga ada pada jin. Adapun di sini dibuat tidak mati itu hanyalah iblis, yaitu kepalanya para jin. Ditunda sampai kapan? 81 ila yaumi, sampai hari al-waqtil ma'lum, waktu yang diketahui. Maksudnya adalah ketika ditiupkan terompet oleh malaikat Israfil. Karena ketika ditiupkan terompet oleh malaikat Israfil, semua makhluk mati. Berarti jin juga apa? Iblis juga termasuk mati. Qala, iblis mengatakan, fa bi'izzatika, maka demi keagunganmu, la ughwiyannahum, sungguh betul-betul aku akan sesatkan mereka ajma'in, semuanya. Jadi iblis bersumpah, semua manusia saya akan sesatkan. Karena itu kita harus berhati-hati. Iblis dan jin itu sifatnya adalah akan menyesatkan kita semua. Dalam ayat ini dia bersumpah satu saja, saya akan sesatkan. Dalam ayat yang lain dia sebutkan dua, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 39, la uzayyinanna lahum fil ard, akan saya hias-hiasi untuk mereka keburukan sehingga menjadi seolah-olah kebaikan. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan saya sesatkan mereka semuanya. Dalam surat An-Nisa ayat 119 dikatakan wala udillannahum, betul-betul aku akan sesatkan mereka. Jadi iblis menginginkan semua manusia sesat. Apakah berhasil semua manusia sesat? Allah katakan illa, akan tetapi ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari mereka, al-mukhlasin, orang-orang yang terpilih, itulah yang tidak bisa disesatkan oleh para jin atau para setan, oleh iblis ini. Atau diartikan illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, mukhlas, yang dipilih oleh Allah, maka tidak bisa disesatkan oleh setan. Ini boleh dibaca mukhlis. Kalau dibaca mukhlis, artinya orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah kepada Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibaca mukhlis atau mukhlas sama saja, maksudnya adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga mereka ikhlas dalam ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita tutup majelis kali ini dengan doa, semoga kita semuanya termasuk mukhlisin dan mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.